Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa materi pengantar minyak bumi. Adapun materi yang akan dijelaskan yaitu terdiri dari yang pertama, proses pembentukan minyak bumi, dan yang kedua yaitu komposisi dari minyak bumi, di mana komposisi minyak bumi terdiri dari senyawa hidrokarbon dan senyawa non-hidrokarbon. Minyak bumi atau crude oil merupakan cairan yang berwarna coklat, kehijauan, sampai hitam pekat dan mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi atau yang sering disebut dengan petroleum berasal dari bahasa Latin petra, yaitu rock atau stone yang berarti bebatuan, dan oleum yaitu oil yang berarti minyak. Selanjutnya yaitu proses pembentukan minyak bumi. Teori yang paling umum digunakan untuk menjelaskan asal-usul minyak bumi adalah teori organic source materials, yang menyatakan bahwa minyak bumi merupakan produk perubahan secara alami dari zat-zat organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengendap selama ribuan sampai jutaan tahun. Pengaruh tekanan, temperatur, senyawa logam dan mineral, serta letak geologis selama proses perubahan tersebut, maka minyak bumi akan memiliki komposisi yang berbeda di setiap lokasi. Secara umum, ada 3 teori mengenai proses pembentukan minyak bumi, yaitu antara lain yang pertama, teori anorganik atau abiogenesis, yang kedua, teori organik atau biogenesis, dan yang terakhir yaitu teori Duplex. Berikut penjelasan 3 teori proses pembentukan minyak bumi. Yang pertama yaitu teori anorganik atau abiogenesis. Menurut Berthelot, minyak bumi berasal dari reaksi antara karbida atau reaksi batuan karbonat dan logam alkali dengan air yang menghasilkan asetilen, yang selanjutnya berubah menjadi minyak bumi karena pengaruh suhu dan tekanan yang tinggi. Dilihat pada reaksi, pada tahapan awal kalsium karbida dibentuk oleh logam alkali yang bereaksi dengan kalsium karbonat, kemudian kalsium karbida bereaksi dengan air untuk menghasilkan asetilen yang kemudian dipengaruhi perubahan suhu dan tekanan yang tinggi hingga berubah menjadi minyak bumi. Pembentukan asetilen sebagai bahan dasar minyak bumi juga dikemukakan oleh Mendelejev, yaitu melalui reaksi besi karbida ataupun mangan karbida dengan asam atau air panas, yaitu berdasarkan reaksi berikut. Teori selanjutnya yaitu teori organik atau biogenesis. Teori ini dikemukakan oleh Engler yang mengatakan bahwa minyak bumi terbentuk dari pembusukan fosil-fosil hewan dan tumbuhan-tumbuhan pada zaman purba jutaan tahun silam. Menurut Engler, minyak bumi yang terbentuk dari bahan organik harus melalui 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Pertama, sisa-sisa organisme hewan dan tumbuhan akan terkumpul dan terkubur di bawah permukaan laut yang selanjutnya akan terurai oleh bakteri. Kemudian karbohidrat dan protein yang diubah menjadi bahan yang dapat larut dalam air atau menjadi gas akan terbawa oleh aliran air dan udara. Kedua, adanya tekanan dan temperatur yang tinggi akan mengakibatkan terbentuknya karbon dioksida dari senyawa yang mengandung gugus karboksi, dan air akan terbentuk dari asam hidroksi dan alkohol sehingga menghasilkan residu bitumen. Panas dan tekanan selanjutnya akan menyebabkan terjadinya perengkahan yang menghasilkan cairan dengan kandungan olefin yang tinggi atau kita sebut protopetroleum. Yang terakhir yaitu komponen tidak jenuh yang ada dalam protopetroleum akan berpolimerisasi sehingga poliolepin akan berubah menjadi senyawa hidrokarbon, napten, dan parafin. Sedangkan senyawa aromatik dianggap terbentuk secara langsung pada proses rengkahan atau siklisasi melalui reaksi kondensasi. Terakhir yaitu teori Duplex. Teori Duplex merupakan teori gabungan antara teori anorganik dan organik. Berikut merupakan tahapan proses pembentukan minyak bumi menurut teori Duplex, yaitu yang pertama,
organisme laut seperti tumbuhan atau hewan mengendap dengan material inorganik membentuk lumpur. Selanjutnya, akibat lumpur ditimbun lebih banyak material, maka terbentuk organic cell. Adanya peningkatan suhu dan tekanan sehingga mengubah batuan sel banyak mengandung kerogen. Selanjutnya, minyak dan gas yang terbentuk akan berimigrasi menuju tempat bertekanan rendah dan terakumulasi di tempat tertentu. Adanya aktivitas tektonik lempeng dari pergerakan lain seperti vulkanisme dan gempa bumi sehingga mengangkat lapisan kaya minyak ke permukaan. Selanjutnya yaitu komponen penyusun minyak bumi. Minyak bumi merupakan suatu campuran yang sangat kompleks yang terdiri dari senyawa hidrokarbon, yaitu dengan unsur utama penyusunnya berupa senyawa organik karbon dan hidrogen. Selain itu, terdapat juga senyawa-senyawa non-hidrokarbon dalam jumlah yang sangat sedikit, seperti sulfur, oksigen, nitrogen, serta unsur-unsur pengotor berupa logam, yaitu besi, vanadium, nikel, dan organometal yang terdispersi dalam minyak mentah. Pada tabel 1 dapat dilihat komposisi dari minyak bumi beserta persen beratnya. Berikut ini merupakan beberapa senyawa hidrokarbon yang terkandung di dalam minyak bumi. Yang pertama yaitu senyawa parafin. Parafin merupakan golongan senyawa hidrokarbon jenuh atau alkana yang memiliki struktur rantai lurus dan rantai bercabang. Molekul parafin mempunyai rumus umum CnH2n+2 dengan N adalah jumlah atom karbon. Fraksi ringan parafin tersusun oleh parafin rantai lurus yang umumnya ditemukan dalam fase gas dan wax parafin. Sementara parafin bercabang ada pada fraksi berat dengan angka oktan lebih tinggi dari N parafin. Lihat pada gambar 1, ini merupakan struktur molekul senyawa parafin atau bisa disebut juga dengan alkana, di mana senyawa parafin ini terdiri dari senyawa metana, etana, propana, butana, isopropana, dan isobutana. Senyawa hidrokarbon yang kedua yaitu senyawa napten. Napten adalah senyawa hidrokarbon jenuh yang membentuk struktur cincin atau sikloalkana dengan rumus molekul CnH2n. Struktur hidrokarbon jenis ini lebih kompleks dibandingkan struktur hidrokarbon jenis parafin karena atom karbon tersusun dalam suatu cincin. Senyawa-senyawa kelompok naptena yang banyak ditemukan adalah senyawa yang struktur cincinnya tersusun dari 5 atau 6 atom karbon. Gambar 2 menunjukkan struktur molekul senyawa napten atau yang sering disebut dengan sikloalkana. Nah, berikut ini merupakan contoh dari struktur molekul senyawa napten. Yang pertama yaitu siklopentana, sikloheksana, dan etil sikloheksana. Selanjutnya yaitu senyawa olefin. Senyawa olefin merupakan senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang terdiri dari ikatan rangkap 2 dengan rumus molekul CnH2n dan ikatan rangkap 3 dengan rumus molekul CnH2n-2. Contoh senyawa alkuna adalah asetilen. Olefin pada umumnya tidak ditemukan dalam minyak bumi karena komponen ini merupakan produk hasil dekomposisi dari jenis hidrokarbon lainnya. Konsentrasi olefin terbesar ditemukan dalam produk perengkahan termal dan perengkahan katalitik. Pada gambar 3, ini merupakan struktur molekul senyawa olefin atau alkena dan alkuna. Contoh dari senyawa olefin yaitu asetilen, etena atau etilen, propena atau propilen, butena atau butilen, dan isobutena atau isobutilen. Yang terakhir yaitu senyawa aromatik. Senyawa aromatik merupakan hidrokarbon tak jenuh dengan rumus molekul CnH2n-6. Senyawa ini memiliki struktur siklis berintikan 6 atom karbon yang membentuk cincin dengan ikatan rangkap berjumlah 3. Aromatik serupa dengan napten dalam hal struktur ring, namun berbeda dalam hal jumlah atom hidrogen yang hanya satu terikat pada atom karbon. Pada gambar 4 berikut ini merupakan struktur molekul senyawa aromatik. Senyawa aromatik itu terdiri dari senyawa benzena, toluena, dan silena.
Selain senyawa hidrokarbon yang paling dominan pada komponen minyak bumi, ditemukan juga senyawa non-hidrokarbon seperti sulfur, nitrogen, oksigen, logam-logam yang terikat pada rantai atau cincin hidrokarbon. Senyawa non-hidrokarbon yang terkandung di dalam minyak bumi yang pertama yaitu sulfur. Senyawa sulfur dalam minyak bumi memiliki kadar yang berkisar antara 0,04 sampai 6% berat. Senyawa ini menimbulkan bau yang tidak sedap, bersifat asam dan dapat menyebabkan kerak logam, serta membutuhkan oksidasi pada pengolahan minyak bumi. Senyawa kedua yaitu senyawa nitrogen. Kadar nitrogen dalam minyak bumi umumnya sangat rendah, yaitu berkisar antara 0,1 sampai 2% berat, dan senyawa nitrogen relatif stabil pada temperatur tinggi sehingga sulit terdekomposisi pada proses perengkahan sederhana. Senyawa nitrogen terdapat dalam semua praksi minyak bumi, tetapi konsentrasinya makin tinggi dalam praksi-praksi yang mempunyai titik didih yang tinggi. Yang ketiga yaitu oksigen. Kandungan senyawa oksigen pada minyak bumi berkisar 0,1 sampai 2% berat. Oksigen biasanya terikat dalam gugus karboksilat, dalam asam-asam naptenan dan asam-asam lemak, kemudian gugus hidroksifenolik dan gugus keton. Senyawa oksigen tidak menyebabkan masalah serius seperti halnya senyawa belerang dan senyawa nitrogen pada proses-proses katalitik. Selanjutnya yang terakhir yaitu logam. Minyak bumi biasanya mengandung senyawa logam relatif sangat rendah, yaitu sekitar 0,001 sampai 0,1% berat atau 5 sampai 400 ppm. Kandungan logam-logam berat yang larut pada minyak bumi seperti vanadium, nikel, tembaga umumnya terdapat pada senyawa kompleks porfirin. Sedangkan logam garam anorganik seperti Cl, Mg, Ca, dan K yang larut dalam air tersuspensi dalam minyak bumi dalam keadaan terdispersi. Baik, itulah penjelasan singkat hari ini mengenai pengantar minyak bumi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.